Awas Oma nanti nyungsep, Raya memperingati Oma Airin saat berjalan lenggak-lenggok seperti model, ditambah lagi heels yang Oma kenakan sangatlah tinggi. Heh, aku ini profesional jadi kau tidak perlu khawatir seperti itu, Oma Airin berkata dengan sombong. Cih, kalau sudah jatuh saja baru tahu rasa, kesal Sander. Pagi hari sudah disungguhkan dengan penampilan Oma yang nyentrik, ditambah lagi tingkah Oma layaknya seperti model papan atas. Hei, Mom mendengarkannya anak nakal, seru Oma Airin, sedangkan Sander menatap jengah ibunya. Oh iya J. Sander bilang jika pinggangnya terasa encok ya. Nih Mom kasih obat kuat dan obat encok, biar Sander semakin hot dan menggelora, hahaha. Oma Airin kembali duduk di sofa dan mengambil 2 botol yang berisi kapsul dari dalam tasnya. Mom, pekik Sander, sambil memijat kepalanya. Aku ini kuat dan tenagaku seperti kuda. Jadi tidak memerlukan obat sialan itu, kesal Sander. Hele. Tapi kenapa kau bisa encok hah? Tanya Oma Airin. Itu karena Sander ragu mengatakan alasan kenapa dirinya bisa encok. Tidak ragu tapi tepatnya malu. Jadi benar jika pinggang Dedi encok? Tanya JJ khawatir. Maafkan aku ya Dad, JJ merasa bersalah. Si istrimu strong woman. Dan kau kalah telak Sander, heh. Oma Airin mengejek putranya. Jadi terima obat ini, Oma Airin membuka lebar tangan Sander dan meletakkan 2 botol obat itu di tangan Sander. Mom, sudah berapa kali aku bilang jika aku ini kuat, mau bukti? Akan aku buktikan di sini, ucap Sander, sambil meletakkan obat itu di atas meja. Iya. Kalian mau menodai mata suciku? Pekik Raya, saat mendengar ucapan ayahnya. Cih. Mata suci, ejek Oma Airin, dan Raya hanya mencebikan bibirnya kesal. Mom. Dedi kuat kok, tidak pakai obat itu aja pedangnya bisa tahan lama, bisa sampai 2 jam lebih, ucap JJ frontal dan membuat Sander melotot lebar dan menatap istrinya tajam. Apa sih? Memang benarkan Dedi kuat sampai-sampai pedas rasanya di sini, karena Dedi melakukannya bisa sampai 3 kali dalam semalam, JJ menunjuk area intinya. Hahaha, Oma Airin dan Raya langsung tertawa terbahak. Pantas saja kalian bisa mencetak 4 tuyul sekaligus itu karena flapuding Sander disemburkan berulang kali di kue apemmu, ucap Oma Airin, membuat JJ tersipu malu. Sudah jelaskan jika aku kuat dan tak terkalahkan, Sander berkata sombong. Astaga, kalian ini berbicara hal yang meresahkan kepada anak perawan. Keluh Raya. Hei, anggap saja edukasi untukmu. Kan sebentar lagi kau akan menikah, ucap Oma Airin. Mom, jangan meracuni otak putriku, seru Sander. Terserah Momilah, dia kan cucuku, ketus Oma Airin. Dan aku dedinya, Sander tak mau kalah. Udah deh stop, jangan pada berdebat. Raya menghentikan perdebatan ibu dan anak itu. Oma, ayo kita ke kamar, aku ingin tahu tata cara memuaskan suami. Raya menarik tangan omanya. Tata cara memuaskan suami itu mudah kok Ra, jawab JJ, membuat Raya dan Oma menoleh. Sedangkan Sander sudah mengusap wajahnya kasar. Bagaimana? Tanya Raya penasaran. Kau tinggal terlentang dan buka kakimu dengan lebar, ucap JJ, membuat Oma tertawa terbahak. Astaga. Pekik Raya, terkejut dengan ucapan ibu sambungnya dan otaknya jadi traveling liar. Hahaha, ternyata kau sekarang sudah ketularan Momi ya, Oma Airin terbahak. Istriku sekarang menjadi tidak waras. Batin Sander kesal. Sayang. Sander lalu menarik tangan JJ dan menuju markas tempur.
Di markas tempur. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya JJ. Ia gugup dengan tatapan tajam suaminya, apalagi melihat penampilan suaminya membuatnya panas dingin dan ingin segera diaain sama Daddy Sander. Sander melepaskan kaosnya dan terlihatlah roti sobek yang membuat Mami JJ berkeringat dingin. Lalu Sander duduk di salah kursi yang ada di kamarnya dan menyandarkan punggungnya dinding, kedua tangannya dimasukkan di kantong celananya dan tatapan tajam itu mengintimidasi istrinya. Dat. JJ memberanikan diri mendekati suaminya dan mengelus roti sobek yang sangat menggoda itu. Sekarang kau mesum sekali ya? Tanya Sander. Hehehehe, kelamaan bergaul sama Mom, otakku jadi ikutan mesum hehehe. JJ tertawa lalu duduk di pangkuan Sander. Jangan menyalahkan Mommy, Sander menunjuk kening JJ, dan JJ mengangguk. Dat, pedangmu sudah ingin diasah ya? JJ menggoyangkan pinggulnya. Kau menggodaku. Sander lalu meraup bibir pink itu dengan rakus dan JJ membalasnya dengan lebih ganas, sejak ia hamil gairahnya meningkat. Terima kasih sayang, terima kasih. Sander mengecup bibirnya sekilas. Dat, pasti anak-anak kita protes di dalam sana. Nafas JJ masih terengah, sambil bersandar di kaca meja rias. Mereka pasti senang karena dijenguk oleh dadinya, apalagi dadinya selalu memberikan vitamin. Ucap Sander terkekeh, lalu mencabut pedangnya yang sudah mengkerut. Daddy. Sudah 1 minggu Raya membantu Devan untuk mengurus perusahaan dadinya, selama itu juga Sander berada di rumah dan memanjakan istrinya yang tengah mengandung 4 tuyul. Hari ini Raya terlambat bangun karena ia ingin bersantai di hari weekend. Morning menjelang siang Dat, Mam, hola Oma. Sapa Raya, sambil menciumi satu persatu pipi mereka. Siang sayang, jawab Sander dan JJ bersamaan, sedangkan Oma sibuk berselfie ria dengan pakaian nyetriknya. Oma, udah jangan selfie terus nanti kamera HP Oma pecah, seru Raya, sambil duduk di samping Sander. Enak saja. Kamera HP Oma ini sudah dilapisi diamond jadi anti pecah dan retak walau diterjang badai dan banjir bandang sekalipun, ucap Oma Airin tanpa mengalihkan pandangannya. Cekrek, cekrek, cekrek. Wih, bagaimana? Keren kan? Oma Airin memperlihatkan fotonya pada JJ. Astaga Oma. Pekik Sander lalu menutup kedua mata JJ dengan telapak tangannya. Hih, kalian ini tidak tahu gaul ya. Lihat ini keren tahu. Oma Airin mencebikan bibirnya kesal. Hahaha, sepertinya Mami harus mandi kembang 7 rupa agar keempat adikku tidak terkontaminasi kegesrekan Oma. Raya terbahak. Pletak. Oma Airin menimpuk Raya dengan sepatunya. Untung sepatunya itu terbuat dari spons jadi Raya tidak merasa kesakitan. Cucu kurang ajar. Maki Oma Airin, bukannya takut Raya malah semakin terbahak. Oma Airin lalu berdiri dari duduknya dan berselfie lagi sambil menampilkan senyuman manisnya. Hahaha, Daddy coba lihat Oma seperti hahaha. Raya tidak dapat melanjutkan ucapannya. Sander dan JJ hanya menahan tawa. Sayang, sepertinya benar yang dikatakan Raya jika kau harus mandi kembang 7 rupa. Hahaha, Sander yang biasanya bermuka datar saja sampai tertawa terbahak. Daddy. JJ menimpuk suaminya dengan bantal sofa lalu dengan cepat Sander menangkap bantal itu untuk digunakan menutupi wajahnya. Terdengar jelas jika Sander masih tertawa terbahak di balik bantal itu. Wah. Kalian memang benar-benar ya, Oma Airin berkacak pinggang. Sedangkan para pelayan yang ada di sana saja sampai tertawa terkencing karena melihat kelakuan Oma. Oma sebenarnya tidak marah, tapi hanya sedikit kesal saja, tapi tidak apa. Membuat orang tertawa kan suatu kebaikan juga kan. Raya sudah berlari keluar rumah dan memasuki mobilnya, meninggalkan keluarganya yang gesrek itu. Tujuannya kini adalah apartemen Om Devan, karena ia ingin memberikan kejutan untuk calon suaminya itu. Raya menghentikan mobilnya di toko kue, dan tak berselang lama setelah membawa sesuatu di tangannya, Raya memasuki mobilnya dan melajukan mobilnya kembali. Raya membuka pintu apartemen Devan dengan pelan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, lalu meletakkan sesuatu di tangannya itu di atas meja dapur. Pasti masih tidur, Raya mengendarkan pandangannya di setiap sudut apartemen itu. Ceklek.
Wow, Raya terkejut saat membuka pintu kamar Devan. Sayang, panggil Devan, yang baru keluar kamar mandi hanya menggunakan boxer warna hitam untuk menutupi golok saktinya. Glek. Raya menelan ludahnya kasar saat melihat penampilan Devan begitu hot dan membuat bulu kuduknya meremang. Hehehe, Raya tertawa canggung. Aduh, itu roti sobek atau roti tawar. Rasanya pengen gigit dan ngunyah. Batin Raya panas dingin. Devan menatap Raya dengan tatapan tajamnya. Cepat pakai bajumu, Om. Lihatlah dirimu membuatku pengen pegang si golok itu, ucap Raya sambil menunjuk golok Devan yang sedang bobo ganteng di balik boxernya. Refleks Devan menutup goloknya dengan kedua tangannya. Raya, pekik Devan. Sial, selalu saja begini, umpat Devan dalam hati. 36 hari lagi sabar, lok golok sabar ya. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan sarung sempitmu. Batin Devan lagi mengusap goloknya yang sudah mulai on. Lalu Devan mengambil pakaiannya yang ada di dalam lemarinya. Raya tertawa terbahak saat keluar dari kamar Devan. Ia puas saat melihat ekspresi panik calon suaminya itu. Devan keluar kamarnya dengan perasaan yang kesal di hatinya. Sayang, panggil Raya saat melihat Devan keluar dari kamar. Devan menatap malas Raya. Kesini aku mempunyai sesuatu untukmu. Malas? Kau pasti ingin menggodaku kan? Devan menatap tajam Raya. Ih, berburuk sangka itu tidak baik, Raya mengerucutkan bibirnya sebal. Devan jadi tidak tega melihatnya dan dengan terpaksa ia pun menghampiri Raya. Ayo ikut, Raya menggandeng tangan Devan dengan mesra dan menuntun pria itu menuju balkon. Taraf. Kejutan, Raya bertepuk tangan lalu mencium pipi Devan. Sayang ini. Devan tidak percaya jika calon istrinya yang gesrek itu bisa bersikap romantis dan memberikan kejutan tak terduga. Di atas meja yang terletak di balkon, ada kue kecil berbentuk tuxedo dan di atasnya ada mahkota kecil berwarna emas dan di bawah kue itu ada tulisan, Happy Birthday, Honey. Ada juga satu mug gelas berwarna putih dengan custom foto dirinya dan juga Raya, dan juga sebuah kotak hitam berbentuk love. Di atas kotak itu terdapat hiasan bunga mawar berwarna pink, merah dan putih. Kamu tidak sakit kan? Atau kerasukan setan jatuh cinta? Devan masih tidak percaya dan meletakkan punggung tangannya di kening Raya. Ih, menyebalkan. Raya menghempaskan tangan Devan dengan kasar, lalu ia segera meninggalkan Devan. Hei, mau kemana? Cegah Devan. Raya diam tidak menjawab pertanyaan Devan. Devan pun mengerti jika gadis itu merajuk. Terima kasih, Devan memeluk Raya dari belakang kemudian mengecup pipi Raya, dan membuat Raya tersenyum malu-malu embek. Raya mengerucutkan bibirnya lucu. Di sini tidak dicium nanti cemburu, Raya menunjuk bibirnya sendiri. Baiklah, kemudian Devan mengecup bibir Raya sekilas. Puas nyonya? Tanya Devan terkekeh. Belum. Tapi nanti dilanjut laginya hehehe, Devan menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah gadis itu. Ayo tiup lilin dulu, Raya menarik tangan Devan dan mendudukkan Devan di kursi, dan Raya duduk berseberangan dengan Devan. Sayang, terima kasih karena sudah hadir dalam hidupku. Aku berharap hubungan kita ini bersatu hingga maut memisahkan, ucap Devan sebelum menutup lilin itu. Raya terharu dengan ucapan Devan. Wus. Devan meniup lilin itu kemudian ia beranjak dari duduknya dan menggendong Raya menuju kamarnya. Om, hadiahnya. Pekik Raya, ia sangat terkejut dengan aksi Devan. Devan menghempaskan tubuh Raya di atas ranjang. Aku tidak membutuhkan hadiah itu, yang aku butuhkan hanya kamu dan ini. Devan menunjuk bibir Raya yang sangat menggoda itu, kemudian ia melabuhkan ciuman lembut di bibir seksi itu. Raya terbuai dan membalas setiap yang Devan berikan. Ah, Om jangan, Raya menahan tangan Devan yang akan membuka sesuatu di bawah sana. Aku menginginkannya. Om, Bu. Lagi-lagi Raya menendangnya. Kau kejam sekali. Pekik Devan sambil mengusap perutnya yang terasa sangat sakit. Lagian mesum. Raya memukul Devan dengan batal berulang kali. Bersabar sebentar lagi. Kesal Raya. Oh, astaga. Hampir saja aku melukaimu, keluh Devan lalu memeluk Raya.
Maaf ya, Devan mengecup keningnya Raya. Cie, para readers kecewa, hahaha. Ketawa jahat. Iya, tapi jangan lagi, ketus Raya. Tapi, nyicil sedikit memang gak boleh ya? Tanya Devan, membuat Raya melolot. Boleh, Raya mengangguk. Benarkah? Ayo kita lakukan, ucap Devan tidak sabaran. Ya lakukanlah, tapi setelah ini golokmu itu akan ditebas oleh Dedi hingga ke telornya. Kesal Raya. Astaga. Devan dengan cepat memegang goloknya yang sudah mulai loyo. Makanya jangan macam-macam. Aku ini anak perawan jadi kau harus bersabar. Oke, Raya mengerlingkan matanya nakal. Raya, jangan menggodaku terus. Umpat Devan. Hahaha, Raya malah tertawa terbahak. Sudah, jangan ngambek, nanti kalau kita udah nikah, Om bebas mau main jungkat-jungkit atau mau ngasah golok Om sampai kinclong juga tidak masalah, ucap Raya, sambil menul hidung Devan yang terlihat kembang kempis. Hidung beneran lo ya? Bahasamu frontal sekali sih. Ketus Devan lalu memakai boxernya kembali. Ya Tuhan, kenapa jadi imut-imut begitu sih? Ucap Raya, saat melihat golok Devan melambai-lambai imut, tapi jika sedang bangun seperti talas Bogor besar dan panjang. Devan menonyor kepala Raya. Mesum, ucap Devan. Begitulah keduanya, sudah sama-sama melihat satu sama lain tapi mereka tidak melewati batas, hanya sebatas pegang dan menul Noel manja. Ayo, aku akan mengantarkanmu pulang. Pusing kepalaku jika kau berada di sini, ucap Devan, sambil mengambil kunci mobil dan dompetnya. Hadiahnya itu bagaimana? Tanya Raya cemberut. Oh iya, Devan berjalan menuju balkon dan mengambil hadiah dari Raya. Wah, ini syal untukku. Tanya Devan kepada Raya. Devan mencoba syal berwarna hitam itu. Iya tentu saja untuk Om mesumku, ucap Raya, kemudian memeluk tubuh kekar Devan dari samping. Aku jadi curiga jika kau bersikap manis seperti ini, ucap Devan, sambil mengelus tangan Raya. Hehehe, Om memang paling mengerti aku, ucap Raya. Apa yang kau inginkan, Devan menyatukan keningnya dengan kening Raya. Korea. Aku ingin ke sana, bolehkah? Dan jika kita nanti bulan madu ke sana ya? Mohon Raya dengan manja. Aku akan memikirkannya, jawab Devan cuek. Terima kasih syalnya sayang. I love you, Kap. Devan mencium bibir Raya sekilas, lalu segera meninggalkan Raya. Om Devan, teriak Raya, sambil menghentak-hentakan kakinya kesal. Bibirnya minta dikis ya? Tanya Devan, saat mereka berada di mobil Raya. Raya hanya diam sambil menyilangkan tangannya di dadanya, dan bibirnya sedikit manyun ke depan. Sayang, panggil Devan, saat Raya sama sekali tidak meresponnya. Dasar anak kecil, batin Devan. Aku akan memikirnya, oke, ucap Devan, sambil fokus menyetir karena ia sedang perjalanan mengantar Raya pulang. Jawab Raya, hanya dengan deheman. Ayolah, jangan diam saja. Aku lebih suka Raya yang berisik dan cerewet, ucap Devan, menghela nafasnya. Aku malas bicara sama Om. Oke, sekarang apa keinginanmu selain ke Korea? Tidak ada. Dasar pembual, maki Raya. Hei, siapa yang membual? Aku. Pernah aku tidak memberikan apa yang kamu inginkan? Tanya Devan, kesal. Pernah. Kapan? Hari ini. Detik ini. RGGG, aku kesal sekali sama Om. Om kan sudah berjanji akan mengizinkan aku ke Korea asal sama Om. Tapi buktinya? Sungut Raya. Devan, membuang nafasnya kasar. Jadi karena itu kau marah? Raya mengangguk. Dengarkan aku, semua hal harus dipertimbangkan lebih dulu, apalagi kau tahu kan posisiku di Holytron Group. Tidak semudah itu mengambil cuti mendadak, apalagi pernikahan kita tinggal 1 bulan lebih 6 hari, keluh Devan. Ia tidak menyangka jika Raya mengingat janjinya itu. Kau itu menantu dari Sander Clark dan jika kau berbicara dengan Dedi, pasti Dedi akan memberikanmu cuti lebih lama, sungut Raya, tidak mau kalah. Kau tahu kan, jika aku sudah lama ingin liburan ke sana. Lanjutnya dengan nada kesal.
Mengertilah sayang. Jika hanya untuk ke Korea, itu bisa kapan saja. Oke. Tegas Devan, membuat Raya semakin manyun. Raya menundukkan wajahnya. Karena jika Devan sudah berkata tegas, ia tidak berani membantah lagi. Padahal Korea itu sangat romantis jika untuk berbulan madu. Batin Raya, ada rasa kesal dan juga kecewa. Tak berselang lama mereka sampai di kediaman keluarga Clark. Sayang, maafkan aku, ucap Devan, sebelum mereka turun dari mobil. Raya mengangguk lalu tersenyum. Tidak apa-apa, karena aku terlalu egois terhadap Om, ucap Raya. Kemudian Devan memeluk Raya dengan erat. Keduanya turun dari mobil dan memasuki rumah bersama. Wah, Oma sudah menjadi manusia normal lagi, celetuk Raya, saat melihat Oma Irene duduk sambil menonton TV di ruang tengah. Memangnya kau pikir omamu ini manusia super? Ketus Oma Irene. Lebih tepatnya manusia aneh, hehehe. Devan, sepertinya kau harus mencari pengantin pengganti. Lihat calon istrimu gesrek sekali, apa kau kuat menghadapi sikap barbarnya itu? Hahaha, balas Oma, membuat Raya kebakaran jenggot. Devan hanya menggelengkan kepalanya, sambil duduk di sebelah Oma Irene. Oma, persiapan pernikahanku sudah berapa persen? Bisik Devan, membuat Oma Irene memicingkan matanya. Kenapa? Apa kau sudah tidak tahan untuk membobol lubang semut? Hah, lubang semut? Beo Devan. Iya. Gawangnya Raya kan masih sempit dan seperti lubang semut. Hahaha, jawab Oma Irene, sambil tertawa terbahak. Oma. Pekik Raya dan menatap Raya kesal. Apa kenapa? Jangan bilang kalau lubangmu sudah menjadi lubang belut. Ucap Oma Irene. Astaga. Devan sampai menepuk jidatnya karena terkejut dengan ucapan Oma. Tentu saja tidak. Tegas Raya, membuat Oma tertawa terpingkal. Kemana bos dan nyonya bos, Oma? Devan mengalihkan pembicaraan. Lagi nyari orang Arab yang berjambang, ucap Oma Irene, sambil memakan cemilan yang ada di dalam toples. Buat apa? Tanya Raya. Mamimu mengidam ingin mengelus jambangnya orang Arab. Astaga. Ada-ada saja keinginan ibu hamil itu, ucap Oma Irene menggelengkan kepalanya. VTTT, hahaha, Devan dan Raya tertawa terbahak bersama. Gara-gara jambang, pasti sekarang Dedi sedang menahan emosinya, ucap Raya. Ia tidak dapat membayangkan ekspresi ayahnya ketika Mami JJ mengusap wajah pria lain. Yang lebih parahnya lagi, JJ meminta Sander juga mengusap jambang orang Arab jika ketemu, hahaha. Hahaha, lalu ketiganya tertawa bersama, membayangkan betapa sialnya seorang Sander Clark jika melakukan hal itu.